Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Komariah dari kelas 3 DD 4, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan soal slide 15. Jadi, suatu menara destilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara destilasi menghasilkan destilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode mixed capsule, tentukan jumlah stik pada R 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Diketahui HF pada 80 derajat Fahrenheit itu 833,3 kJ per kilogram, hanya 2833,3 kJ per kilogram. HL nya 2916,7 kJ per kilogram. Saya akan tulis lagi diketahuinya dengan P 1 atm, XF nya atau fraksi fitnya itu 0,2, destilatnya 0,8 mol etanol, XB batternya 0,02 mol etanol, T nya 80 derajat Fahrenheit, HF nya 833,3 kJ per kilogram, hanya 2833,3 kJ per kilogram. HL nya 2916,7, F nya 1000 dan R nya itu 5/3, jadi hasilnya 1,66 sekian. Dengan feed masuk itu kan 1000, dan dengan destilat yang dihasilkan itu 0,8, dan bottomnya itu 0,02. Yang ditanyakan itu jumlah state jika R-nya sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Kita pertama-tama itu mencari neraca massa total, yaitu rumusnya F sama dengan B plus D. Dengan F nya yang diketahui 1000, maka mendapatkan persamaan B sama dengan 1000 min D. Selanjutnya kita mencari neraca massa komponen dengan rumus F dikali XF sama dengan B kali XB plus D kali XD. Dengan F nya itu 1000, XF nya 0,2, B nya itu kita ambil dari persamaan neraca massa total tadi, yaitu 1000 min D, dan XB nya 0,02, D nya tidak diketahui, XD nya 0,8. Maka hasil D itu 230,7692 kmol per jam. Selanjutnya kita mencari nilai B. Nilai B itu didapat dari F dikurangi D. F nya itu 1000, D nya itu ini 230,7692. Dihasilkan B nya itu 7692,2308 kmol per jam. Kita pindah ke grafik, ya, kurva dimana kita membutuhkan equilibrium.
equilibrium dan 45 line. Nah, equilibriumnya itu antara etanol dan air itu dapat diketahui pada Genkoplis, di mana XA dan YA, ya ini XA dan YA itu ini. Kemudian kita bikin kurvanya, bikin garisnya, itu menghasilkan garis ini yang melengkung ini. Nah, yang warna hijau ini itu adalah equilibrium, dan selanjutnya kita mencari nilai membuat garis 45 line, dimana X dan Y nya kita menggunakan angka 0 sampai 1, dan di kurva kita menghasilkan garis ini yang warna oranye ini adalah garis 45 line. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai XB, nilai XB, XF dan XD. Nah, ini sudah ketemu anunya, garisnya. Ini nilai XB, ini nilai XF, dan ini nilai XD. Nah, nilai XF ini digunakan untuk mengetahui nilai Q line, di mana 0,2 ini kita tarik sampai bersinggungan dengan garis ini, garis 45 line ini. Nah, untuk mengetahui Q line kita cari dulu, karena soal itu tidak diketahui, maka ini Q rumusnya adalah H-HF per H-HL, dan hasilnya ini 1,11628. Nah, setelah itu kita mencari kemiringan. Kemiringannya itu Y nya sama dengan Q min X per Q min 1 dikurangi, maaf, bukan dikurangi nih ya, tapi dikali. Ini dikali X, bukan dikurangi, mohon maaf. Jadi Q dikali X per Q min 1 dikurangi X F per Q min 1, dan hasilnya 1,159969, dengan X nya pemisalannya itu 0,3, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari nilai ini, enriching line. Nah, caranya itu kita membutuhkan intercept. Nah, rumusnya itu kita menggunakan R per R plus 1, dimana R tadi itu 5/3 itu, dan hasilnya ini R per R plus 1 ini itu slope, jadi hasilnya 0,63, dan interceptnya itu XD per R plus 1. Nah, dan dihasilkan ini 0,3384. Nah, setelah itu kita tarik dari 0,33 tadi, kita tarik garis sampai di perpotongan ini sebenarnya ya, XD. Ini tuh namanya enriching line. Nah, kemudian kita mencari stripping line. Nah, stripping line itu kita ambil dari titik 0,0. Nih, stripping line itu sampai di perpotongan antara Q
Q line dan enriching line. Ini yang warna merah ini itu namanya stripping line. Nah, setelah diketahui semua stripping line, enriching line dan lain sebagainya, kita tentukan jumlah stage yang ditanyakan itu jumlah stage jika R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Nah, maka kita ini namanya stage. Jadi stage-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, dari grafik di atas diketahui bahwa terdapat 4 stage ini dengan 1 stage-nya reboiler dan 3 stage-nya kolom. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal Genkoplis 11.64. Nah, di soal dijelaskan di mana liquid feed masuk 100 kg/mol per jam dari benzen toluen dengan boiling point 55% mol benzen dan 45% mol toluen dengan tekanan itu 101,32 didapatkan destilat XD 0,98 dan bottomnya XB 0,04. Kemudian digunakan reflux ratio 1,3 waktu minimum. Jadi N itu 1,3 dari NM. Jika digambarkan ini pada diagram alir seperti ini itu ditulis, maka F-nya itu 1000, F masuknya 1000, terus destilat yang dihasilkan itu 0,98 dan bottomnya 0,04. Nah, kita tulis kembali diketahuinya seperti ini, dimana F-nya 100 kg/mol, XF-nya 0,55, XD-nya 0,98 dan XB-nya 0,04. Nah, D-nya kita cari dulu sebenarnya ini. Ditanya itu yang A jumlah tray, yang B QC dan QR, yang C jumlah tray minimum pada reflux total. Maka didapatkan kita mencari R-min. Nah, kita harus mengetahui dulu nilai R, karena tadi nilai R itu 1,3 kali Rm. Nah, untuk mencari nilai R kita harus mencari nilai Rm nya ini. Nah, nilai Rm terlebih dahulu, dimana menggunakan persamaan rumus ini, Rm per Rm plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Nah, Y aksen dan X aksen itu didapat dari kita mengeplot nilai XF. Nih, XF-nya kan 0,5. Nah, kita tarik garis ke atas. Tuh. Garis lurus. Nah, saat berpotongan di equilibrium. Nah, equilibrium ini yang merah ini, kita tarik garis ke kiri nih, sini. Nah, ini namanya Y aksen.
ketahuinya itu 0,75 lah ya. Nah, x aksennya itu sama dengan xf, yaitu 0,55. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi rm nya kan belum diketahui, tetap tulis rm. Nah, ini xd nya itu 0,98 min 0,75 dan ya x aksennya itu 0,55. Nah, didapatkan rm nya itu 0,1097. Nah, setelah kita menemukan rm, kita cari nilai r nya. Nilai r nya tadi itu kan 1,3 kali rm ya, tinggal masukkan nilai rm nya ini di sini dan hasilnya r nya itu 1,427. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai enriching. Nah, kita harus mengetahui dulu nilai interceptnya. Gimana caranya? Ya ini r per r plus 1 itu adalah slope-nya. Nah, xd per r plus 1 itu interceptnya. Nah, kan yang dicari intercept tuh. Nah, jadi kita masukin xd nya itu 0,98 kan, per r nya ini kan 1,427 plus 1. Nah, interceptnya jadinya 0,467. Nah, kita taruh di sini, kita tarik garis sampai bersinggungan dengan xd tuh. Nah, itu namanya nilai enriching. Nah, setelah itu kita cari garis stripping line. Nah, kita tarik dari xw ini sampai bersinggungan dengan enriching tadi. Nih, berpotongan di sini. Nah, seperti ini. Nah, karena enriching sudah diketahui, nah kita menghitung nilai stage-nya. Tadi di pertanyaan itu jumlah tray dan jumlah tray minimum pada reflux total. Maka ini adalah nilai tray. Nih, jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Nah, kita tulis di sini. Nih, yang A itu nilai tray yang dibutuhkan itu 16. Nah, karena yang dibutuhkan 16, maka sehingga 15 stage itu berada di kolom. Nah, ini jawaban yang C. Berada di kolom dan satu stage-nya berada di reboiler. Nah, selanjutnya kita mencari yang B, yaitu nilai QC dan QR. Nah, yang pertama-tama kita cari neraca massa totalnya dulu, seperti biasa rumusnya ini. Nah, karena D dan W nya gak diketahui, maka kita jadinya dijadikan persamaan seperti ini. Nah, neraca massa komponennya ini. Nah, F kali XF, D kali XD, W kali XW. Nah, dimasukin nilainya. Karena D nya itu kita buat persamaan, maka kita di neraca massa total, maka kita masukkan saja. Dan hasilnya ini 4,74 kg mol per jam. Nah, selanjutnya kita mencari D. Nilai D nya itu dari F dikurangi W. Nah, hasilnya ini. W nya kan udah diketahui nih, tinggal masukin dan ketemu 54,26. Nah, selanjutnya kita mencari nilai L. L itu dari rumus R sama dengan L plus D. Nah, L nya pindah ruas jadi R kali D. Nah,
tinggal masukin angkanya dan ketemu 77,42902. Nah, selanjutnya kita mencari nilai V1 dengan rumus L plus D. Masukin aja, L nya kan udah ketemu 77,42902, D nya juga sudah ketemu 54,26, jadi hasilnya 131,68902. Nah, selanjutnya kita menghitung neraca massa total. Kita ke equation 11.64. Nah, di sini kita membutuhkan tabel 11.61 pada halaman 733, di atasnya equation 11.64 ini. Nah, di situ terdapat physical property data benzen dan toluene. Nah, dalam lambda B didapat nilai liquid toluene yaitu 167,5, terus boiling point TBB nya itu 110,6, dan TB nya itu 80,1, lambda BB nya itu 33330. Nah, didapat CPYB nya itu 138,2, TBB nya 110,6, TU nya 80,1. Nah, dihasilkan setelah dijumlahkan kita hitung ketemu hasilnya 34,224. Nah, selanjutnya kita ke gambar 11.11 dari kita ke equation 11.62. Nah, ada di gambar 11.11 ini. Nah, kita mencari nilai H. Nah, maka ketemu rumusnya ini dan kita hitung dan ketemu 30,994,9318 kilojoule per kilogram mol. Nah, QC nya kita tinggal masukkan nilai-nilai tadi yang sudah kita hitung, yaitu V1 kali H1, V1 kali H maksudnya ini tuh, terus dikurangi L kali HD dikurangi D kali HD. Nah, kita masukkan nilainya dan ketemu 4.216,765 kilojoule per kilogram mol. Nah, selanjutnya kita ke menghitung HF. Nah, kita tulis tuh rumusnya gitu. Nah, ketemu kita masukkan nilai-nilainya dan ketemu nilai 1650,0965 kilojoule per kilogram mol. Nah, selanjutnya yang terakhir kita menghitung beban panas pada reboiler QR. Nah, kita masukkan nilai tadi yang sudah dihitung semuanya itu, ketemu rumusnya itu D kali HD plus W kali HW plus QC dikurangi FHF kali HF. Nah, kita masukkan nilainya dan ketemu 4.321,696. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.